Purnakan kami semua Tuhan. Terima kasih lindungi kami gedung yang dipakai kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, peralatan, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Segala kuasa iblis setan yang mengganggu merintangi kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 180. Tiada ku ragu lagi. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Terus kembali tiada ku ragu lagi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran, memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya. Tiada kembali, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Silakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 78, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku
kembali besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Di nama Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 90. Ku angkat tangan menyerahkan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizat-Nya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerahkan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizat-Nya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Di nama Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 254. Nyanyian rohani nomor 254. Berfirmanlah Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Dari atas kembali dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Rohel Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kita mengatakan berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Rohel Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan.
rindu menikmati sabdamu. Haleluya. Demikian Tuhan, kerinduan kami untuk menikmati firman-Mu, makan roti kehidupan yang dari surga, supaya kami dikenyangkan, dipuaskan Tuhan, untuk tidak mencari kepuasan-kepuasan semu di dunia yang menjatuhkan kami dalam dosa Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, yang bisa menumbuhkan kerohanian kami Tuhan, mencapai kepada kesempurnaan di dalam Tuhan. Kami bisa menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai. Terima kasih, nyatakan firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi semua, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan, doa puasa season yang kedua, bagaikan asap dupa harum sampai di hadirat-Mu. Kami benar-benar merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Kau mampu melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih, berikan roh penyembahan, kelembutan hati kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita membaca Keluaran pasal 1 mulai ayat yang ke-8. Keluaran pasal 1 mulai ayat yang ke-8. Keluaran 1 ayat yang ke-8 sampai 12. Keluaran 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Ini jadi yang kedua, ini rencana setan. Satu rencana Allah ayat 1 sampai 7, yang kedua rencana setan ayat 8 sampai 12 ini, saudara. Ini rencana setan. Jadi rencana setan adalah perbudakan dan penindasan. Perbudakan dan penindasan untuk menghadapi dua hal. Jadi setan memperbudak, menindas bangsa Israel untuk menghadapi dua hal. Untuk menghadapi dua hal. Pertama, di ayat yang ke-10 itu, supaya bangsa Israel jangan bertambah banyak. Ya, ini. Supaya bangsa Israel jangan bertumbuh, berkembang. Jangan bertumbuh, berkembang, jangan bertambah banyak.
bertumbuh berkembang. Baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Jangan bertumbuh dan berkembang baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Untuk menjadi satu tubuh Kristus. Jangan bertumbuh secara kuantitas kualitas supaya jangan menjadi begitu ya. Supaya jangan menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Supaya jangan menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna sehingga mereka tidak dikalahkan, sehingga setan tidak dikalahkan. Sehingga setan tidak dikalahkan. Kalau tubuh Kristus jadi satu, setan kalah. Ya. Jadi ini dihalangi supaya jangan menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, supaya setan tidak kalah. Nah itu yang pertama. Ya, dulu kalau perang supaya Mesir tidak kalah, sekarang setan tidak kalah. B yang kedua, ya, ayat 10 bagian terakhir itu supaya mereka jangan pergi dari negeri ini. Ya, supaya Israel tidak keluar dari Mesir. Yang kedua B ini, supaya Israel tidak keluar dari Mesir, artinya supaya gereja Tuhan tidak keluar, tidak terlepas dari bumi ini. Supaya gereja Tuhan tidak keluar, tidak lepas dari bumi ini untuk bertemu dengan Yesus di awan permai. Supaya tidak keluar, tidak lepas dari bumi untuk bertemu dengan Yesus di awan permai. Berarti ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Itu berarti binasa gereja. Setan tidak mati, setan tidak kalah, berarti gereja binasa. Kalau setan kalah, gereja sempurna untuk hidup kekal. Ya, itu semoga kita bisa mengerti. Nah, ini ya, Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 15. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di suatu negeri. Nah, keturunan Abram ini Israel. Abram, Ishak, Yakub, Israel. Akan menjadi orang asing di suatu negeri. Nah, berarti dijajah, diperbudak. Sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nah ini, jadi perbudakan bangsa Israel di Mesir merupakan penggenapan nubuat. Sudah dinubuatkan kepada Abram. Jadi sebelum Yakub lahir sudah Abram tahu. Nah itu nubuat. Jadi perbudakan bangsa Israel di Mesir merupakan penggenapan nubuat. Penglihatan yang dilihat oleh Bapak Abraham, oleh Abraham. Nah, sudah digenapi sekarang. Bahwa bangsa Israel diperbudak. Ini penggenapan nubuat atau penglihatan yang dilihat oleh Bapak Abraham. Nah ini. Bangsa Israel atau keturunan Abraham diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Selama 400 tahun. Nah ini. Ya, setelah 400 tahun keluar. Nah umpama kita di karantina 1 minggu. Ya, sesudah 1 minggu keluar. Lempinel 9 bulan. Sudah 9 bulan keluar. Nah masa ada di asrama itu, masa ada di asrama itu sebenarnya masa kelepasan. Hari ini kurangi 1, 9 bulan kurang 1 hari. Besok kurang 2 hari. Lusa kurang 3 hari. Terus sampai 9 bulan ya keluar. Jadi masa perhambaan, perbudakan itu sama dengan masa proses kelepasan. Masih proses. Bisa ya? Jadi umpama kita ditahan di gereja 1 minggu. Nah, ditahan 1 minggu itu ya masa proses keluar. Proses keluar. Hari ini, besok kurang 1, kurang 6 hari.
besok kurang 5 hari, besok kurang 4 hari, besok kurang 3 hari, besok lagi kurang 2 hari, besok lagi kurang 1 hari, besoknya lepas. Jadi selama ditahan 1 minggu itu sama dengan masa proses kelepasan. Bisa? Nah, itu. Jadi masa perhambaan, perbudakan sama dengan masa proses kelepasan dari gereja Tuhan atau mempelai wanita surga. Masa perhambaan atau perbudakan sama dengan masa proses kelepasan dari gereja Tuhan atau inti. Israel itu inti, ya. Israel itu inti mempelai wanita surga. Bangsa kafir kelengkapan. Kalau digabung ya mempelai dua-dua. Jadi intinya inti mempelai wanita itu bangsa Israel, umat pilihan. Kelengkapan mempelai wanita itu bangsa kafir. Kalau digabung mempelai wanita yang sempurna. Seperti Israel umpama kepala tubuh inti. Intinya kepala tubuh. Kafir ini hanya tangan kaki, kelengkapan. Nah, kalau digabung sempurna. Kalau Israel saja tidak sempurna, inti saja. Kalau kafir saja tidak sempurna, kelengkapan saja. Tangan kaki jalan sendiri, tidak sempurna. Dua-duanya saling menyatu. Kalau digabung inti dengan kelengkapan menjadi satu tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita. Bisa? Ya, itu. Jadi inti, ini Israel itu inti mempelai wanita. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Ini inti mempelai wanita. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapa. Nah ini inti. Mempelai wanita 144.000. Terdiri dari 12 suku. Jadi satu suku 12.000. Gitu ya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit. Bagaikan desau erba. Bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan karena mereka murni seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dosa. Mereka tidak bercela, sempurna. Inti mempelai wanita itu sempurna, tidak bercela. Nah tadi disebutkan waktu dulu ya. Jadi waktu perbudakan sama dengan 400 tahun tadi. Waktu perbudakan atau perhambaan sama dengan 400 tahun, sama dengan bawahnya sama dengan 400 kali 360 hari, 1 tahun 360 hari. Bawahnya sama dengan, luruskan, 144.000 hari. Itu masa perbudakan, masa perhambaan, 400 tahun. Kalau dijadikan hari, 400 kali 360 sama dengan 144.000 hari itu diperhamba. Nah, kemudian inti dari mempelai wanita surga, inti dari mempelai wanita surga sama dengan 144.000 orang. Inti dari mempelai wanita surga sama dengan 144.000 orang. Nah, jadi masa perhambaan 144.000 hari. Tadi saya sudah mengatakan, masa perhambaan itu masa proses kelepasan. Ya, masa perhambaan, masa proses kelepasan, 144.000. Yang diperhamba 144.000 orang. Jadi, satu hari sama dengan satu orang yang dalam proses kelepasan. Satu hari sama dengan satu orang. Waktunya 144.000 hari. Orangnya 144.000 orang. Atau terlalu banyak mungkin. Harinya 1 minggu, 7 hari. Orangnya 7 orang. Nah, berarti satu orang, 1 hari, 1 orang lepas. Kamu lepas. Sudah. Hari Senin A, hari Selasa B,
Rabu C, hari Kamis D lepas, hari Jumat E lepas, hari Sabtu F lepas, hari Minggu G lepas, selesai. Lepas semua. Nah, ini 144.000 hari yang diperbudak 144.000 orang. Jadi satu hari sama dengan satu orang dilepaskan. Satu hari sama dengan satu orang dilepaskan. Artinya kepada kita, kalau dulu begitu. Sekarang artinya bagi kita, satu hari sama dengan satu orang dilepaskan. Artinya, saudara, setiap hari kita harus mengalami kelepasan dari dosa-dosa. Ini tugas kita. Setiap hari kita harus mengalami kelepasan dari dosa-dosa sampai puncak dosa. Sama dengan dosa-dosa harus atau puncak dosa harus diselesaikan setiap hari. Itu tugas kita. Jangan utang. Hari ini apa? Selesaikan. Hari ini apa? Selesaikan. Jangan utang. Utang nanti numpuk tidak bisa bayar. Kalau Tuhan datang, ketinggalan kita. Tidak bisa bayar. Makanya setiap hari diselesaikan dosa-dosa. Ya, jangan disembunyikan, diselesaikan. Itu sesuai Matius 6:34. Matius 6. Jangan khawatir apa, yang perlu dipikirkan setiap hari itu ya dosa harus dilepaskan. Sebab itu jangan kalau kamu khawatir akan hari besok, apa yang dimakan dia, jangan khawatir itu. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Banyak yang salah. Kami hamba Tuhan salah menerangkan ini. Kesusahan sehari cukup sehari, besok terserah. Jadi punya uang 50.000, 50 juta, 500.000, habiskan aja. Nah, itu kita. Iman kita harus. Jangan ditabung hamba Tuhan, jangan nabung. Habiskan aja, besok ada lagi, besok ada. Ya itulah. Sidang jemaat ikut-ikut juga. Ya, sidang jemaat ikut-ikut. Ya, dulu saya indekos, tempat kos. Nah itu saya ingat betul. Wah hari ini, ketawa semua. Loh kenapa Tan? Ketawa? Ya terima wesel dari negeri jauh situ. Wesel kalau dulu, tahun 80-an. Wesel pos itu. Ya. Wah gembira, mandi sore, nggak tahu kemana. Lusa, Indra ada duit, utang dulu. Loh, lah baru 2 hari, 1 hari, ya, habis sudah. Nah ini kesalahan kita orang Kristen, kesalahan hamba Tuhan. Habisin aja ini berkat Tuhan, besok ada lagi. Ini keterangan ayatnya salah. Kesusahan sehari, habislah sehari itu. Namanya dosa itu yang membuat kita sengsara setiap hari itu. Nah, itu dosa-dosa itu yang membuat kita sengsara setiap hari, makanya diselesaikan setiap hari. Ngerti? Nah, itu ya, nanti jangan begitu. Wah, kalau hamba Tuhan menabung tidak ada iman. Kalau utang imannya besar. Nah, begitu? Betul. Betul itu pelajarannya ada. Kalau utang, kalau nabung di bank, wah enggak punya iman dia itu. Tapi kalau bangun gereja ada toko kasih hutang, Pak Wi kemurahan besar kami. Wah diberi utang, saya dalam hati ngelus-ngelus dada cuma. Nah itu, tapi kalau nabung tidak beriman, salah besar. Lebih baik tabung, sudah tidak ada utang, amin. Nah itu lebih bagus. Nah begitu. Ya, hamba Tuhan keuangan juga dites oleh Tuhan. Kalau manusia apa? Auditor berarti. Auditor orangnya. Kalau auditornya manusia bisa apa? Main mata. Nah, Pak Untung auditor saya, wah saya main mata, tung tenang ini sudah. Tapi kalau auditornya Tuhan enggak bisa. Begitu mau main mata sama Tuhan dicek sama Tuhan. Mau main mata sama Tuhan, nggak bisa main mata lagi. Nah itu, makanya tahbisan, ya, perpuluhan dan lain-lain itu kepercayaan Tuhan pada gembala, auditornya Tuhan lebih berat dari manusia. Ya, itu kalau manusia bisa gini-gini, ya,
Kalau Tuhan tidak bisa. Salah sedikit kita tidak dipercaya, habis. Nah, ini pelajaran loh ya, tentang keuangan. Jangan dihambur-hambur. Kalau harus keluar, berapa juta pun harus keluar. Maaf ya, kalau harus juta karena bangun. Tapi kalau tidak harus keluar, saya marah. 1 sen pun saya marah. Nah, biar orang, pelit amat, terserah. Tapi kenyataan kalau berapa juta pun, harus beli, harus beli. Beli, apapun beli. Tapi kalau tidak 1 sen pun saya marah betul. Saya marah. Tidak bisa, harus bagus tentang keuangan. Soalnya dipercaya oleh Tuhan. Bisa? Nah itu ya. Jadi ini maksudnya ayat. Dosa itu yang diselesaikan, bukan duitnya dihabiskan. Ya, bukan duitnya dihabiskan. Nah, itu tolong, Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong kita semua. Ya, hati-hati ya. Banyak hamba Tuhan hancur soal keuangan juga. Nah, itu. Kalau sudah utang uang, bagaimana mau periksa firman? Nah, sampai ada seorang ini, ada orangnya sekarang jadi jemaat. Orang yang cukup hebat. Nah itu, dia khotbah, aku dibawa cuma gini. Nah, pernah kenal hamba Tuhan itu, pernah utang. Dia khotbah, saudara. Nah, dia kebetulan datang. Cuma Pak, tidak bisa kikuk dia langsung. Tidak bisa. Nah, ini ya, perhatikan. Biarpun bukan hamba Tuhan sepenuh juga, jemaat juga. Besok itu calon ibu, calon istri, yang baik keuangan. Jangan habiskan. Nanti Tuhan iman. Jangan, tabung. Saya sejak dulu tabung. Ya, tabung. Nah, kalau ada apa-apa saya pengerja, tidak ada uang, ada apa-apa disuruh kemanapun saya tidak pernah minta ongkos. Bayar sendiri. Tabung. Semuanya. Jangan dihabis-habiskan. Ya, kalau dosa jangan ditabung. Nah, itu pelajaran benar. Kalau uang boleh ditabung, tapi tidak boleh ditabung di hati. Nah, uang ditabung di bank, boleh. Di mana? Bawa bantal boleh, tapi bahaya. Uang tidak boleh ditabung di hati. Ya, yang ada di hati hanya Tuhan, firman. Ya, bisa? Nah, itu maksudnya jangan kikir, jangan serakah. Tapi kalau dosa, jangan sekali-kali ditabung. Nah, itu yang tidak boleh. Selesaikan semua. Bisa? Nah, ini pelajaran loh. Ini pelajaran, jangan salah. Ya, jangan salah kaprah. Jadi hamba Tuhan. Ini pelajaran ya. Tuhan tolong kita semua. Nah, jadi setiap hari satu orang dilepaskan. Setiap hari harus mengalami kelepasan dari dosa. Harus mengalami dosa-dosa diselesaikan. Itu ya. Nah, baik. Ayat 3-5 tadi, Wahyu 14, 3-5. Nah, kualitas dari inti mempelai sama. Kalau intinya ya kelengkapannya sama. Ini kualitas mempelai wanita surga. Kualitas mempelai wanita surga. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta, di depan keempat makhluk tua-tua itu. Tidak ada seorang pun mempelajari nyanyian. Terus ayat 4. Kecuali 144.000 mempelai wanita yang bisa menyanyi nyanyian baru. Ayat 4, mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni seperti perawan. Nah ini kualitas satu, murni seperti perawan. Murni seperti perawan. Ya, tanda panah artinya ini murni seperti perawan. Suci sampai kedalaman hati dan pikiran. Bukan hanya sok suci, bukan sok suci. Suci sampai kedalaman hati dan pikiran. Suci sampai kedalaman hati dan pikiran. Sama dengan tidak dipengaruhi dosa-dosa sampai puncak dosa. Tidak dipengaruhi dosa-dosa sampai puncak dosa. Nah, tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Nah, itu perempuan Isabel Babel itu. Ajaran-ajaran palsu. Tidak dicemarkan, tidak dipengaruhi juga oleh ajaran palsu. Tidak dipengaruhi oleh dosa sampai puncak dosa. Tidak dipengaruhi ajaran-ajaran palsu. Dosa sampai puncak dosa juga ya. Tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran palsu. Nah itu. Kedua, kualitasnya ayat yang ke lanjutnya. Bawahnya tadi.
ayat 4b. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Kualitas sulung, satu murni, kedua sulung. Kualitas sulung, tanda panah memiliki hak kesulungan. Memiliki hak kesulungan. Ini kualitas sulung. Memiliki hak kesulungan. Ya, memiliki hak kesulungan. Itu. Hati-hati ya. Jadi hak kesulungan itu seperti Esau itu. Punya hak kesulungan. Ya, hati-hati dijaga. Jadi hak sulung itu hak untuk menikah. Nomor satu, hak sulung, hak untuk menikah, menjadi mempelai wanita. Jadi harus yang sulung dulu menikah. Itu zaman Israel. Hak untuk menikah sama dengan hak untuk menjadi mempelai wanita. Hak sulung, hak waris. Yang sulung ini warisan jatuh kepada yang sulung lebih dulu. Hak waris. Dulu warisan duit dan lain-lain. Sekarang warisan hak waris kerajaan surga yang kekal. Hak waris kerajaan surga. Nah, itu saja. Hak sulung adalah hak untuk diberkati, menerima berkat Tuhan. Itu hak sulung. Semoga kita bisa mengerti hak kesulungan. Itu kualitas mempelai wanita sulung, harus sulung. Makanya oleh sebab itu kita harus menyulungkan Tuhan. Hak sulung itu, hak sulung sama dengan menyulungkan Tuhan lebih dari semua. Mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Menyulungkan Tuhan lebih dari semua. Mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Itu hak sulung. Yang utama itu sulung. Mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Nah, ini ya, rela mengorbankan perkara jasmani untuk mendapat perkara. Ya, rela mengorbankan perkara jasmani untuk mendapat perkara rohani. Itu hak sulung, mengutamakan Tuhan. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Apapun pengorbanannya. Nah, itu semua itu hak sulung. Utamakan Tuhan, utamakan Tuhan. Maka Tuhan utamakan kita memberkati. Utamakan kita bisa masuk menjadi mempelai. Utamakan kita bisa hak waris surga. Nah, itu hak sulung. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong. Waspada, Esau kehilangan hak sulung. Nah, ini kewaspadaan. Sudah dapat hak sulung tapi hilang, itu yang waspada. Esau kehilangan hak sulung. Sebab, pertama, ini ya, kehilangan hak sulung sebab kacang merah makanan. Sebab kacang merah makanan. Nah, di Lempinel jangan rewel. Ya, itu soal makanan, kecuali pantangan ngomong, tidak ada masalah. Kalau sudah banyak pantangannya ya makanlah seperti saya dulu makan nasi putih dengan apa? Ya, dulu terserah dengan apa dulu? Ya, daun apa digodok sudah, ya itu aja, tidak ada masalah. Kenapa? Asal makan kenyang sehat, daun sehat. Dulu manusia makan makan buah. Nah, itu. Ya. Makanan, jangan rewel soal makanan. Kalau rewel-rewel nanti jatuh dalam makan minum, hilang nggak sulung. Nah, begitu, ya. Kemudian Esau kehilangan hak sulung sebab tadi makanan. Ruben juga kewaspadaan. Esau kehilangan hak sulung sebab makanan. Nah, makanya jangan rewel makanan di Lempinel. Kalau rohani jangan makan sembarangan, makan firman penggembalaan supaya tidak hilang hak sulung. Esau berburu sana, hilang hak sulungnya. Mengerti? Nah, kalau makanan jasmani jangan rewel, syukuri.
Tapi jangan membahayakan kesehatan. Kalau sudah tidak boleh ya jangan. Nah, itu kalau sudah harus pantang, bukan pantang mundur. Oh ini pantangan, tapi saya beriman, pantang mundur. Saya makan aja, tidak boleh. Pantang ya pantang, itu makanan. Kalau makanan rohani, jangan sembarang makan. Hanya firman penggembala. Berburu sana, berburu sana, hilang sulungnya. Mengerti? Nah itu. Kemudian Ruben, kehilangan hak sulung, Ruben kehilangan hak sulung karena berzina. Nah, Ruben berzina dengan istri ayahnya, gundik ayah. Ruben berzina dengan gundik ayah. Nah, makanya di Lempinel juga di Lempinel, selama di Lempinel dilarang pacaran. Nah, begitu aja. Supaya tidak hilang hak sulung, tidak percuma kita ke sini. Ya, selama di Lempinel, pacar saya di sana, tidak bisa hubungan. Nah, makanya handphonenya diambil. Ya hubungan lewat doa aja. Kalau memang jodoh ya jadi terus. Kalau tidak jodoh ya digondol sana. Tidak usah bingung. Tidak usah bingung. Ya, begitu. Tidak usah dipikir-pikir. Utamakan Tuhan. Sulung itu utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Didoakan jarak jauh. Doa ke surga. Itu. Servernya tidak pernah mogok dari atas ke bawah. Nah, itu bagus terus. Kalau memang bukan jodoh ya tidak jadi. Sudah gitu aja. Ya, semoga jangan yang di sini digondol-gondol juga. Ya, itu juga hati-hati. Banyak jangan masukkan Lempinel. Ya. Kalau perempuan-perempuan, kenapa? Di sana ketemu yang lebih bagus. Ya, akhirnya tidak pulang, digondol di sini. Ya jangan juga, berdoa lah, ya yang baik. Ya. Baik, Tuhan tolong. Itu kenapa tidak boleh pacaran, ya, supaya tidak nanti hilang hak sulung. Percuma kesini utamakan apa? Sudah tinggalkan semua, mau utamakan apa? Ya kalau tidak utamakan Tuhan pulang aja ngapain? Ya tidak ada guna, Nah, itu hak sulung. Ya, Tuhan tolong. Itu kedua. Kemudian satu lagi, kualitas ketiga, ayat 5. Tidak bercela. Tidak bercela. Mulai sama dengan tidak berdusta. Tidak bercela sama dengan tidak berdusta. Nah, kalau masih berdusta, tidak bisa jadi mempelai. Tidak bisa jadi hamba Tuhan. Pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan. Tidak bisa jadi mempelai wanita surga. Ayo semua lo ya, saya nomor 1. Pemain musik, guru sekolah minggu, apalagi janganlah. Nah, ini kita melayani, membawa diri sendiri, membawa orang lain untuk jadi mempelai. Kalau kita berdusta, membawa orang kemana itu? Ke neraka itu. Tanggung jawab besar. Itu ya, sangkur grup gembala nomor 1. Sangkur grup musik, guru sekolah minggu, semua tanggung jawab besar. Tidak boleh berdusta. Itu saja. Tidak bercela itu mulai sama dengan tidak boleh berdusta. Tidak berdusta. Berarti jujur. Ya katakan dia, tidak katakan tidak. Jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jujur itu rumah doa. Amsal 15 ayat 8. Jujur itu rumah doa. Amsal 15 ayat yang ke-8. Amsal korban orang fasik kekejian bagi Tuhan. Tapi doa orang jujur dikenannya. Jujur. Nah, itu doa orang jujur dikenan. Jujur rumah doa. Rumah doa itu kalau manusia ini digambarkan siapa rumah doa? Pendeta? Enggak juga. Siapa? Bayi. Nah, bayi itu rumah doa. Hanya nangis terus. Nah, itu aja rumah doa. Hanya nangis. Lapar nangis. Sakit nangis. Terus hanya menangis. Itu rumah doa. Hanya menangis kepada ibu.
kalau kita hanya menangis kepada Tuhan. Hanya bergantung pada belas kasih Tuhan. Itu rumah doa. Itu mempelai wanita. Hanya bergantung pada suaminya, pada kepala suami. Bayi sama. Rumah doa. Seperti bayi hanya menangis. Hanya bergantung pada belas kasih Tuhan. Mengulurkan tangan sama Tuhan. Bergantung pada belas kasih Tuhan yang besar. Yuk season 2 ini belajarlah. Jadi mempelai wanita itu seperti jadi bayi. Tidak dusta, tidak ada. Jujur. Hanya berserah. Ngaku ya, tidak. Jujur tuh ngaku apa adanya, ya, tidak. Hanya menangis kepada Tuhan. Mohon belas kasih, bergantung pada belas kasih. Tetap ya, usaha tetap. Silakan kerja, sekolah tetap. Tapi ditambah dengan mohon belas kasih. Ulurkan tangan. Maka Tuhan ulurkan tangan kepada kita. Ya, hasilnya. Mari di Matius 18:27. Pertama Matius 18 ayat 27. Nah ini. Sampai tergerak hati belas kasih Tuhan. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Nah ini. Nomor 1 ini. Yesus raja segala raja berbelas kasih mempelai pria surga. Berbelas kasih kepada orang yang berhutang. Pertama berhutang dosa. Sebab Tuhan tahu berhutang dosa itu terkutuk dan binasa. Berhutang dosa itu terkutuk dan binasa. Letih lesu, beban berat terkutuk. Air mata dan binasa. Nah, Tuhan hapuskan dosa-dosa. Ayo kesempatan ini season 2 dosa apa saja. Marilah ngomong sama Tuhan. Ya, tidak, akui kepada Tuhan. Maka Tuhan dengan belas kasihnya, hatinya tergerak belas kasih, mengulurkan tangan, menghapus dosa kita, mengampuni dosa, menghapus dosa kita dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, saudara, maka kita akan mengalami suasana Firdaus. Nah, itu saudara, kutukan hilang. Kita mengalami suasana Firdaus. Itu juga berhutang uang, ya, dalam bentuk uang, barang, apa. Nah, itu juga susah. Orang utang itu susah. Kalau orangnya benar, kalau orang tidak benar, memangnya gua pikirin, terserah. Yang memberi hutang yang setengah mati. Kalau orang berhutang, orang benar, wah dia berat, beban. Ya. Tapi kalau yang berhutang orang yang tidak benar memang mau menipu, yang memberi hutang yang berat. Nah, makanya dua-dua hati-hati. Memberi hutang hati-hati, berhutang hati-hati. Memberi hutang jangan, sampai dicekik orang. Nah ini kan dicekik ini di sini. Di sini kan ceritanya dicekik. Kita memberi hutang baik tapi mencekik. Sampai begini orang. Jangankan bayar hutangnya, bunganya aja tidak kuat. Jangan juga. Ya. Yang berhutang juga, jangan dikit-dikit hutang. Nah, padahal tidak ada penghasilan, tidak ada ini. Itu namanya niat menipu. Jangan juga. Ya, Tuhan tolong kita. Ini tapi kalaupun sudah kadung berhutang, hutang apa-apa. Ya, datanglah sama Tuhan. Ya, entah bagaimana caranya Tuhan serahkan. Supaya semua Tuhan bisa melunaskan semua. Kalau utang dosa dilunaskan, utang uang pasti bisa dilunaskan. Ya, Tuhan tolong. Minta belas kasih Tuhan. Ya, baik. Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua, ini belas kasih Tuhan. Kita berharap dalam Markus 6:34. Markus 6:34. Ya. Markus 6:34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah,
ini hati Tuhan tergerak belas kasihan kepada domba yang tidak tergembala. Apa itu? Ya letih lesu. Lelah, letih lesu, beban berat, susah payah. Domba tak tergembala. Letih lesu, beban berat, susah payah. Biarlah diberi kelegaan oleh Tuhan. Ayo serahkan sama Tuhan. Supaya ada kelegaan, damai, sejahtera, enak, ringan. Nah itu domba. Tidak ada yang tanggung jawab. Nah itu hidupnya tidak tertib, tidak teratur. Itu tidak ada yang tanggung jawab. Tidak tertib, tidak teratur. Tidak terjamin keselamatan jiwanya. Nah itu Tuhan tergerak belas kasih. Ayo mulai tertib, teratur hidup itu. Yang baik hidup. Nah, ya. Ada di dalam tangan gembala. Kemudian ya, tidak tergembala itu juga kelaparan. Ini Markus 6 ini tentang mereka lapar, 5.000 orang lapar. Tidak ada makanan 5.000 orang. Kelaparan jasmani. Nah ini kelaparan secara rohani, kelaparan jasmani. Kelaparan rohani, nah, Tuhan akan memberikan pembukaan firman Allah kepada kita. Banyak menangis sama Tuhan, tidak ngerti firman, mungkin bosan dengar firman, ngantuk, nah itu lapar. Bahaya kalau lapar nanti pingsan dan seterusnya. Ya, tidak puas sudah mulai cari kepuasan di luar, pingsan, wah gawat, mati rohani. Berdoa, Tuhan beri semangat saya mendengar firman, bisa makan firman, bisa ngerti. Saya didoakan juga gembala bisa ada pembukaan firman. Ada pembukaan firman. Nah ini kelaparan rohani. Kelaparan jasmani juga Tuhan akan tolong semua. Kelaparan jasmani Tuhan tolong semua. Ya, nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, makanya kami dulu guru gembala saya selalu mengajarkan. Kalau menolong orang itu, kalau dikasih uang bahaya. Apalagi cuma uang 100.000, 200.000 jadi pulsa sekarang ini. Nah, hamba Tuhan juga. Ada bantuan hamba Tuhan cuma 100.000, 200.000. Ya, kalau ditanya, ya kok masih om 100.000? Ya beli pulsa. Bayangkan. Nah, makanya lebih bagus dikasih beras. Nah, itu ajaran guru saya, kasih beras. Kalau ada beras makan dia. Makan, enggak makan pulsa dia, makan beras. Nah itu. Nah, kelaparan ini jadi perhatian. Iya, enggak dibelikan beras, dibelikan pulsa. Nah, itu gawat sekali hari-hari ini. Lebih baik enggak makan nasi daripada enggak nelpon. Nah itu gawat. Hati-hati. Ya, sudah ikatan-ikatan itu sudah dahsyat itu sekarang. Ya, lebih baik enggak makan daripada enggak main game itu. Nah, itu ada satu di sini. Enggak makan-makan, main game tapi terus. Ya, nah itu. Ditanya apa? Minum kopi aja. Nah, itu. Oh, hancur badannya. Rusak. Nah, itu tidak bagus. Nah ini ya pelajaran sekalian, saya ingat saya langsung ini kan. Jadi begitu. Nah, kelaparan jasmani Tuhan perhatikan juga ya. Perhatikan orang lapar juga ya. Tuhan tolong semua. Baik, itu kedua. Terakhir, ketiga, Lukas 7 ayat yang ke-13. Ini tergerak belas kasih Tuhan. Hatinya tergerak oleh belas kasih. Dan ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. 14. Sambil mengampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hei anak muda, aku berkata bangkit. 15. Maka bangunlah orang itu duduk, mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. 16. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Nah ini, saudara, jadi ini Lukas 7 ini orang muda yang mati. Nah, Tuhan sangat tergerak belas kasih melihat orang muda yang mati. Kehancuran nikah, buah nikah. Hari-hari ini. Kehancuran nikah, buah nikah, kerusakan moral. Dosa makan, minum, kawin, mengawinkan itu sudah umum sekarang. Ya, umum berselingkuh bagus. Semua kawin cerai daripada dia melacur, daripada ini. Nah inilah sekarang ini. Saja itu hati-hati. Hati-hati betul-betul. Kita
kawin mengawinkan bebas seperti wanita Samaria. Ini yang sekarang bukan suamimu bebas, daripada urus surat cerai terus, bayar terus. Ya, lebih baik sudah kumpul aja, sudah. Ya cocok, selama cocok kumpul, kalau enggak cocok pergi sana ganti lain. Nah, ini sekarang kerusakan moral. Ini hati Tuhan tergerak, belas kasih. Ayo kita juga harus tergerak. Kalau ada keluarga kita juga yang begitu, janganlah, ya, jangan. Ya, Tuhan tolong semua. Kita nasihati, ya. Itu yang menimbulkan kehancuran nikah, tangisan, penderitaan. Nah ini, tangisan, penderitaan. Kemustahilan juga mati, masa depan hancur. Kemustahilan, tidak bisa, mau diapakan, sudah mati, mau diapakan. Nah ini kaum muda hati-hati. Ya, tapi masih ada jalan. Kalau kita menjadi rumah doa, menangis kepada Tuhan. Seperti bayi menangis, mengulurkan tangan, Tuhan ulurkan tangan. Tuhan bisa membangkitkan, berarti selesai semuanya. Membangkitkan sampai air mata dihapus. Sampai terakhir nanti kalau Tuhan datang kedua kali, semua air mata dihapus. Tidak setetes. Istilah jangan menangis. Itu memang kalau sekarang selesai masalah, semua masa depan baik. Tapi istilah jangan menangis ke masa depan, ke arah yang akan datang. Jangan menangis sampai tidak ada setetes pun air mata. Berarti kita disempurnakan seperti dia. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Bersama dia sama, tidak ada setetes pun air mata. Jangan menangis sekarang. Selesai masalah, masa depan baik, semua. Nikah ditolong, buah nikah ditolong, oh bahagia gitu. Jangan menangis. Tapi akan datang, jangan menangis di awan-awan permai sampai tidak ada setetes pun air mata. Berarti kita diubahkan sempurna seperti dia. Ya, kita menyambut kedatangannya di awan permai, kita bersama dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Ini yang bisa saya sampaikan sampai season kedua. Yuk, biarlah kita mohon belas kasih. Tadi season 1 kita butuh Roh Kudus, hati damai. Sekarang ayo kita butuh belas kasih Tuhan. Jadi rumah doa seperti bayi aja. Tidak bisa apa-apa Tuhan, tidak bisa apa-apa. Tunjukkan kelemahan, kekurangan. Biarlah Tuhan yang tolong kita semuanya. Puji Tuhan. 105, ketika ku lemah, dia datang. Tunjukkan kelemahan, kekurangan. Sampai Tuhan berbelas kasih kepada kita. Mari. Haleluya. Ketika ku lemah, dia datang. Ketika ku jatuh, dia angkat. Ketika ku sakit, dia sembuhkan. Ketika ku perlu, dia ada. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku puji kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah kau. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku puji kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah kau. Dengan haleluya, haleluya.
Haleluya Yesus. Yesus, ku serahkan hidupku. Yang tidak bisa dipikir bayi, tidak bisa dilakukan, serahkan semua kepada Dia. Sekali lagi, Yesus, ku serahkan hidupku. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Banyak kebutuhan kami Tuhan, tapi sudah tercakup dalam belas kasih-Mu. Kalau hatimu tergerak belas kasih, kemurahan, semua sudah tercakup. Oh, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Untuk pribadi kami, untuk keluarga kami, untuk sidang jemaat, sudah tercakup dalam belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun keadaan kami, dalam hutang-hutang dosa yang banyak, hutang lain Tuhan, Engkau tolong. Haleluya, haleluya. Seperti domba tak tergembala, dalam terlantar, letih lesu, beban berat, dalam kelaparan Tuhan, rohani jasmani, oh belas kasih-Mu menolong. Seperti janda yang Tuhan menangis terus, ditinggal anak satu-satunya. Oh haleluya, belas kasih-Mu menghapus air mata. Haleluya, 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 ya lawasa, ya lawaka, haleluya, 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 oh haleluya. Kami hanya menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Semoga Engkau tergerak belas kasih Tuhan.
Oh, haleluya, apapun keadaan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Biarlah Kau tergerak oleh belas kasih Tuhan di tengah kami, dimanapun kami berada saat ini. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kau tergerak belas kasih. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. 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 Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Haleluya. 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 Ya la wala 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 waka, ya la waka. Ya la wala wala waka, ya la waka, ya la waka. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami. Hanya kemurahan belas kasih-Mu, tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya
Yalabasa, yalabasa, yalabasa. Yalabasa, yalabasa, yalabasa. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Yalabasa, yalabasa. Yalabasa, yalabasa, yalabasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yalabasa, yalabasa. Yalabasa, yalabasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya, Yesus, haleluya. Yalabasa, yalabasa. Yalabasa, yalabasa. Haleluya. Haleluya. Yalabasa, yalabasa. Yalabasa, yalabasa. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya belas kasih-Mu. Haleluya. 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 Tuhan tolong. Haleluya. 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 Yalaka. 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 Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Oh, haleluya. 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 Yalabasa. Haleluya. Haleluya. Yalabasa. Yalabasa. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Kami hanya menyembah Engkau. Haleluya. 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 Yalabasa, yalabasa. Yalabasa, yalabasa. Yalabasa, yalabasa.
Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, yalawaka, yalawaka, yalawasa, yalawaka. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 yalawasa, yalawaka, yalawasa, yalawasa, yalawaka, yalawasa, yalawaka, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami, Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 yalawasa, 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 haleluya, haleluya. Hanya belas kasih-Mu Tuhan, hanya belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 yalawasa, 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 haleluya, haleluya, yalawasa, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, 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 yalawaka, 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 haleluya, 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 haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu.
menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. 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 Yesus, haleluya. Kami nak mampu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Hanya belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kau tahu keadaan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yesus, haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yalaka, yalaka. Yalaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya belas kasih-Mu, hanya
Kemurahan-Mu menolong kami semua Tuhan. Terima kasih. Ketika aku lemah, Dia datang. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku pergi Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Ku sembah Kau. Denganku kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Angkat tangan jika butuh, serahkan kepada Dia sampai Dia mengulurkan tangan belas kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Yesus, ku serahkan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Ulurkan tangan belas, ulurkan tangan belas kasih. Tegakkan, ulurkan tangan belas kasih. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, ulurkan tangan belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya, yalawasa, yalawasa, yalawasa. Jama kami, jama kami. Mujizat pasti, mujizat pasti. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Sampai kesempurnaan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Gembalakan kami di sini WN4 Surabaya Suprapto, 2 BC Medan Patra Kuningan 14, 4 Jakarta juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Di dalam negeri, luar negeri, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan bidang jasmani, rohani sampai diangkat di awan permai. Jiwa-jiwa sudah undur tarik kembali, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam. Jiwa baru bertambah, tambahkan Tuhan, gembalakan kami semua.
Pakai kami jadi saksi membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Oh, setiap ibadah kau hadir, buka firman, urapi, curahkan kasih-Mu Tuhan. Menggairahkan kami setiap berkobar dalam ibadah pelayan kepadamu. Pergumulan dalam ibadah pelayan jangan terhalang apapun. Buka firman, buka jalan. Tuhan tolong yang, oh Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pergumulan dalam nikah rumah tangga tolong satukan, arahkan pada nikah rohani. Nikah sempurna, nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia. Jamah sebelum kau datang Tuhan. Demikian juga Tuhan. Kami serahkan kaum muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Satu pengajaran benar sesuai kehendak-Mu, beri ketaatan Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan, beri ketabahan juga di dalam Tuhan. Beri masa depan berhasil indah. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan. Bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan. Buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluarga yang merindu anak keturunan, buka jalan, tolong semua. Terima kasih. Demikian pergumulan-pergumulan dalam hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua, buka jalan. Hutang piutang, butuh rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Yang mencari pekerjaan tolong juga, buka firman, buka jalan, berikan yang terbaik Tuhan tolong. Yang sekolah kuliah berikan hikmat, akal budi dari surga. Naik kelas baik, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu, pengorbanan anak-anak-Mu, balaskan berkat berlipat kali ganda. Oh, bangunan ini Tuhan, tolong semua benar, semua baik Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan. Yehova Jireh selesai dengan sempurna. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dituai dalam pengajaran-Mu. Plafon juga, lantai semua penyelesaian, tolong kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Oh Tuhan, terjadi gerakan gempar hamba-hamba-Mu. Anak-anak bisa datang kepada mulai di Ciawi Jakarta, tolong buka jalan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, di mana-mana Senatar Sawari, tolong semua. Engkau tolong kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lempinan khusus saya, tolong yang sudah lulus, tolong yang di sini, tolong yang akan datang, tolong buka firman, buka jalan. Engkau menyeleksi, Engkau membela Tuhan. Terima kasih GPT Pusat, Engkau yang membela juga Tuhan. Tetapkan kami dalam satu pengajaran benar, satu pelayanan tabisan benar, satu penyembahan benar. Seperti firman-Mu, seperti yang diteladankan pendiri-pendiri pendahulu Tuhan. Kami serahkan Engkau yang membela juga, seperti Lempinel dibela, GPT dibela Tuhan. ADART, hak otonom Engkau tolong juga, Engkau membela Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami semua. Penyebaran firman lewat apapun. Oh Tuhan, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, YouTube, Facebook, majalah mana, urapi semua Inggris, Indonesia. Banyak jiwa dituai dalam pengajaran-Mu di dalam negeri, luar negeri. Terima kasih mereka yang ada kuliah, kerja di luar negeri, lindungi juga, sertai semua. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Satukan keluarga kami, keluarga Pardede, keluarga Afisit, keluarga Mertes, satu kesatuan. Keluarga Oi Philadelphia, Rosita Widem, satu kesatuan pengajaran benar. Ada damai, mujizat pasti terjadi Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong nanti sore season yang ketiga, buka firman, buka jalan. Gerakkan jiwa datang tidak terhalang apapun. Buka jalan semua Tuhan tolong. Yang berulang tahun Engkau tolong. Yang sakit Engkau jamah semua. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Ampuni kami. Kuasa iblis setan penyakit diusir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi, beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jika ada yang harus pulang, lindungi sertai. Jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah selamat sehat. Kembalikan nanti sore setia kepadamu. Yang tinggal Engkau tolong juga Tuhan. Ya, Engkau beri kekuatan. Ya terima kasih Tuhan. Juga nanti sore di Medan juga buka firman, buka jalan.
gerakkan jiwa datang juga di sana, tidak terhalang apapun Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. 5 detik, 10 detik, jangan bergantung apapun. Rumah doa kita. Haleluya, haleluya. Bayi-bayi yang hanya menangis kepada Tuhan. Haleluya. Oh, mohon belas kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasau. Haleluya. 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 Ulurkan tangan belas kasih-Mu Tuhan. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Engkau tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.